Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kalian tadi sudah mengikuti doa awal pembelajaran ya. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah diberikan oleh operator sekolah melalui WhatsApp grup kalian. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum berlalu, maka pembelajaran kita diharuskan melalui daring atau online seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Ya, untuk materinya teks laporan hasil observasi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian identifikasi teks laporan hasil observasi, kemudian langkah menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi itu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati ya. Untuk prinsipnya, prinsip identifikasi kemarin sudah Bu Ika jelaskan satu persatu, lengkap, jelas, benar, atau akurat, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Kemudian langkah menyajikan isi teks laporan hasil observasi sudah Bu Ika jelaskan satu persatu. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Kemudian langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi ya. Sebelum Bu Ika jelaskan, jadi nanti tugasnya ya, kalian menganalisis struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Untuk teksnya ya, kemarin sudah Bu Ika memberikan tugas kalian mencari contoh teks laporan hasil observasi. Setelah itu nanti kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Ika menjelaskan, silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian catat. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Dan 4.2, mengonstruksi laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mempelajari, memperkirakan, menentukan, dan menelaah informasi-informasi berupa struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian, memilih informasi yang penting dalam isi teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan tepat. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mempunyai 2 struktur ya, sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi berupa definisi yang terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Untuk struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Deskripsi yang terdapat pada paragraf ini
menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragraf. Jadi strukturnya ada dua, pernyataan umum berupa definisi, yang kedua adalah aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Jadi ini sebagai gambaran ya, jika teks laporan hasil observasi terdiri dari dua paragraf, strukturnya berupa paragraf definisi dan paragraf deskripsi. Demikian juga jika terdiri dari 3 paragraf, 5 paragraf, atau berapapun banyak paragraf yang dilaporkan. Untuk selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Jadi kalimat definisi ini penjelasan secara umumnya. Untuk kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Untuk kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk kalimat simpleks atau kalimat tunggal, kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, dan keadaan. Untuk kalimat kompleks, kalimat luas, kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua paragraf. Nanti Ibu Ika berikan contohnya ya untuk kalimat-kalimatnya ya. Untuk kaidah yang keempat menggunakan sinonim atau antonim. Dan yang terakhir adalah menggunakan data atau angka. Anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Terdapat 8 langkah ya. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan tema kegiatan observasi. Kemudian menentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Apabila kalian melakukan pengamatan secara langsung, kalian jadi langsung melihat objeknya. Apabila tidak langsung, kalian bisa mencari referensi di buku atau di internet ya. Untuk langkah yang keempat yaitu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Langkah yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan dengan rambu-rambu yang jelas. Jadi, kalian harus membatasi aspek-aspek mana yang harus dilaporkan agar tidak pembahasannya itu tidak melambiar gitu ya. Kemudian langkah yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Kemudian langkah yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Dan langkah yang terakhir adalah membuat simpulan laporan hasil observasi. Nah, di sini Bu Ika kasih contoh analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk teksnya berjudul Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung. Di situ bisa kalian baca sendiri ya. Setelah kalian baca teks laporan hasil observasi yang berjudul Buah Semangka yang Menyehatkan Jantung, sekarang kita analisis berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi tadi sudah Bu Ika jelaskan, ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi, kemudian aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Tadi kan sudah kalian baca ya teksnya. Jadi untuk pernyataan umumnya, teksnya semangka termasuk buah yang populer di Indonesia. Untuk aspek yang dilaporkan berupa deskripsi,
khasiat dari semangka, dan kandungan yang terdapat dalam semangka. Untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Untuk teksnya, buah semangka termasuk buah yang sangat populer di Indonesia. Jadi sama ya, sama struktur yang pertama tadi, bahwa pernyataan umum itu berupa definisi. Untuk kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Teksnya, di samping itu antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang, jadi konjungsinya di situ yang, menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Untuk kalimat kompleks, contoh kalimatnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan oleh radikal bebas. Jadi kalimat kompleksnya di sini membantu, verbanya ya, kata kerjanya membantu ya. Satu verba kalau kompleks. Untuk kalimat simpleks, kalimat simpleks itu terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Coba kalian lihat di situ contoh kalimatnya. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Jadi untuk kalimat kompleksnya, kata kerja membantu dan mengisi. Untuk kaidah selanjutnya yaitu menggunakan sinonim atau antonim, persamaan kata atau lawan kata. Contoh kalimatnya di situ, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Jadi buktinya sinonim atau antonim itu tubuh atau badan. Kemudian langkah yang terakhir adalah menggunakan data atau angka. Sudah kalian pasti sudah paham, harus ada angkanya, harus ada datanya. Di situ contoh kalimatnya, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk hingga tak membuat gemuk. Jadi untuk data atau angkanya 92% dan 42 per mangkuk. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan ya, tadi kita sudah membahas struktur teks laporan hasil observasi, kemudian kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, tadi sudah Bu Ika jelaskan ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi berupa definisi. Kemudian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Untuk kaidah kebahasaan ya, teks laporan hasil observasi tadi ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi, menggunakan konjungsi atau kata sambung, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks, satu kalimat terdiri dari satu verba atau kata kerja. Untuk kalimat kompleks terdapat dua struktur kalimat, terdapat dua verba atau lebih ya. Kemudian menggunakan sinonim atau antonim, dan yang kelima adalah menggunakan data atau angka. Kemudian langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi tadi sudah Ika jelaskan satu persatu, bisa kalian lihat slide-nya tadi ya. Nah, anak-anakku, untuk tugas pada pertemuan pagi ini, kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tadi sudah Bu Ika berikan contoh bagaimana menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Bisa kalian pelajari tadi contohnya. Jadi nanti kamu mengerjakan seperti itu ya. Jadi untuk kalimat struktur teks laporan hasil observasi, pertama pernyataan umum.
berupa definisi kalimatnya apa. Untuk struktur yang kedua, aspek yang dilaporkan, kalimatnya apa. Untuk kalimatnya kamu cari di teks yang sudah kamu cari di internet. Tugas yang minggu lalu kan sudah Bu Ika kasih tugas mencari contoh teks laporan hasil observasi, judulnya bebas. Setelah itu nanti kamu identifikasi atau analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk teksnya boleh di print yang kemarin, boleh ditulis tangan, tetapi untuk analisisnya harus ditulis tangan ya, tidak boleh di print, tidak boleh diketik ya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa japri Bu Ika melalui WA atau bertanya saat jam pelajaran bahasa Indonesia yang Bu Ika ajar ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.